menggunakan manual gitu ya. Artinya harus tahu sintaksnya gitu. Masuk ke simplis, nanti kita harus menuliskan programnya gitu. Tapi itu bisa bagi SPSS yang genuine gitu, atau yang ditambah gitu. Fiturnya nambah apa namanya? Nambah biaya lagi dari yang standar itu. Tapi nanti saya coba yang multivariat ya. Hari ini kita coba, hanya memang tampilannya sedikit berbeda dengan yang seharusnya gitu. Nah, seperti itu Bu Wulan, mudah-mudahan bisa nanti sambil apa namanya kita pelajari, Bapak Ibu bisa memperlihatkan bagaimana cara menggunakan SPSS pada data multivariat, analisis multivariat. Mungkin begitu ya. Terima kasih sudah latihan, Bu. Mudah-mudahan ada gambaran awal tentang multivariat ini. Multivariat kan berbasis matrik. Jadi kalau kita tidak mempelajari matrik terlebih dahulu, mungkin rada-rada puyeng kalau menggunakan manual. Misalkan di matrik itu ada nilai eigen atau nilai karakteristik dan vektor karakteristik. Nah, nilai eigen dan vektor eigen itu menjadi basis dalam hampir seluruh perhitungan statistika multivariat gitu. Sehingga kalau di matematika ya gampang karena mereka sudah belajar aljabar linear gitu. Namun Bapak Ibu mungkin lupa lagi ya, mungkin lupa lagi atau mungkin memang belum belajar ya, belum belajar aljabar linear. Apa itu eigen gitu kan ya? Eigen Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Sehingga dalam eksekusinya mungkin nanti saya langsung menggunakan SPSS saja begitu menafsirkan apa yang diperoleh dari hasil output perhitungan SPSS. Tapi secara deskriptif nanti akan saya berikan gambaran tentang deskriptifnya dulu saja. Deskriptif dari statistika multivariat itu pun mungkin pakai Excel saja ya, pakai Excel. Mungkin begitu ya, Bu Bulan. Baik, terima kasih. Yang lain silakan. Ada yang sudah mencoba juga? Izin Pak. Ya, Bu Nenden. Izin Pak. Kan misalnya seperti ini Pak, kalau kita mau menyebarkan angket gitu ya, tanpa kita batasi kan, jadi jumlahnya sih pasti dibatasi, hanya kita akhirnya ingin mengetahui pendapat misalnya dari gender, pengelompokan itu boleh atas kelompok gender ya Pak ya, dengan jumlah Boleh. nanti hasilnya misalnya beda, tidak jadi masalah jumlah kelompoknya, Maksudnya banyaknya, jumlah respondennya banyak gender, banyaknya ya. banyak responden pada setiap gendernya. Ya, ya, ya. Boleh tidak, Pak? Uh, Halo? Halo? Ada, Pak. Ya, ada suaranya, Pak. Ada. Memang Ada, headset Pak. saya rusak, ternyata saya ganti dulu. Oh iya. Baik, saya ulang ya. Tadi saya ngomong aja kok Bu Nenen nggak merespon-respon. Nggak ada suaranya, Pak. Ya, nggak ada suaranya ternyata. Misalkan Ibu melakukan survei, Iya, variabel X saja ya, gitu ya. iya, Kemudian sudah berdasarkan dua kelompok gender kan. Gender itu kan ada dua iya. kan. Gender ini laki-laki terus perempuan gitu. Kecuali kalau di Thailand ada 18 kan gender itu. Ya. Nah, kemudian
Pertanyaannya apa yang ingin diteliti oleh Ibu? Perbandingannya atau apanya, Bu? Ya, perbandingannya. Karena di situ ada, di surveinya itu kan ada pengetahuan dan ada juga harapan gitu. Jadi Oh, nanti apakah diukur dari sini, diukur apa saja dari gender itu. dari genre itu jadi ada pengetahuan yang mereka tahu tentang persiapan pernikahan Oke, itu apakah laki misalkan dan sebut perempuan saja ada berapa sama. variabel, Bu? Pengetahuan Terus sama harapan untuk persiapan. ada 3, Dua, dua. dua, dua, Jadi dua. pengetahuan dan Oke. harapan aja. Begini kan, Ya. X1, X2 kan. Ya. Nah, gitu ya. Ini kebetulan nih. Nah, ini laki-laki, ini perempuan kan? Gitu Hmm. kan settingnya. Ya Ya. tidak apa-apa, ini tidak apa banyaknya data dari laki-laki dengan data perempuan itu tidak sama, tidak jadi masalah, Bu, gitu. Nah, kira-kira X1, X2 ini memiliki korelasi yang tinggi tidak? X1 dan X2 ini kira-kira ada korelasinya tidak? Hubungan simetris? Hubungan. Eh, Kelihatannya ada Pak, karena Ada, baik. pertanyaannya Nah, dari kalau yang ini ada ada. korelasinya, maka ketika Ibu membandingkan kelompok laki-laki dengan perempuan dalam set begini, maka Ibu harus pakai memang untuk multivariat. Multivariat. Multivariat ya. Nah, multivariat. Nah, dalam multivariat, Bapak Ibu sekalian, nanti misalkan H0-nya kan kelompok laki-laki dan perempuan ya, Bu ya. Ya. H0-nya itu mu laki-laki sama dengan mu perempuan. H1-nya mu laki-laki tidak sama dengan mu perempuan. Nah, tetapi yang mu itu yang mana X1, X2. Nah, ini sama dengan gitu ya. Hipotesis ini kita menguji bukan rata-rata. Ini yang mu ini adalah vektor rata-rata. Jadi ini artinya gitu ya, kita menguji H0 itu, nah ini mu laki-laki 1, mu laki-laki 2 gitu ya. Saya hapus dulu ini ya. Mu laki-laki 1, mu laki-laki 2, kok jadi ini terpilihnya. Nah, ini sama dengan, mohon maaf kalau jelek, mu perempuan 1, mu perempuan 2 gitu ya. Nah, jadi kita menguji vektor rata-rata secara simultan gitu. Mu L1, mu L2 tidak sama dengan mu perempuan 1 dengan mu perempuan 2. Nah, yang diuji oleh Ibu itu ini, Bu, hipotesis yang diujinya. Hipotesisnya, apakah ada perbedaan secara simultan X1 dengan X2 antara laki-laki dengan perempuan gitu, Bu. Yang kedua H1-nya tidak terdapat perbedaan antara vektor rata-rata, namanya vektor rata-rata ini. Vektor rata-rata, vektor min vektor gitu ya. Vektor rata-rata. Nah, gitu. Kalau misalkan Bu Wulan itu menggunakan analisis univariat, misalkan X1, X1 saja ya, dibandingkan X2, X2 saja antara laki-laki dan perempuan tinggi, begitu, itu hasilnya berbeda manakala Ibu melakukan pengujiannya secara simultan. Istilahnya kalau dalam
dalam statistika itu kehilangan informasi gitu ya, kehilangan informasi. Apa? Karena seringkali antara analisis univariat dengan analisis multivariat itu tidak paralel gitu. Kalau syukur-syukur paralel gitu ya. Begitu Bu. Jadi ini yang diuji oleh Ibu begitu. Yang diuji. Nah, ini yang akan dilakukan hari ini begitu. Akan dibahas hari ini dan mungkin minggu depan kalau Bapak Ibu masih ingin berdiskusi kita lanjut ke kalau kelompoknya banyak bagaimana Pak gitu. Ini kan laki-laki perempuan 2. Nah, kalau misalkan kelompoknya ada 3, ada 4 bagaimana? Nah, itu namanya MANOVA. Kalau ini ujinya nanti uji T-hoteling. T-hoteling ya. Hoteling gitu. Gitu Bu. Nah, ini kalau menguji 2 kelompok ya. Begitu. Kalau berpasangan bisa. Nanti ini kan saling bebas, kebetulan saling bebas. Nanti kalau berpasangan pun boleh ya. Misalkan ini pretest, ini post-test gitu ya. Nah, nanti kita ingin menguji perbandingan antara pretest post-test dari suatu hasil perlakuan yang dilakukan oleh kita gitu. Begitu, Bu Bulan. Nah, ini pas contohnya. Jadi kalau bisa ada contoh datanya, Bu Bulan. Saya, Pak. Saya Bu Nenden, Bu Bulan itu. Tadi yang pertama nanya itu Bu Bulan. Barangkali ada ini Bu, contoh Bu Nenden. Saya mau ambil dulu datanya, Pak ya. Tapi Nah, ini aja belum ada, belum dibuat matriks. apa namanya data ini saja, data apa namanya data apa tuh asal gitu Bu, data kira-kira gitu ya, data kira-kira gitu ya. Nah, ini misalkan laki-laki, ini perempuan. Nah, skornya itu dari berapa sampai berapa kira-kira Bu? Skor X1 X2-nya skala X1 X2-nya berapa sampai berapa? Skala pendapat Pak, pakai Likert. Skala Likert. Berapa pertanyaan? Saya buat sih hanya 10 pertanyaan, jadi pendapat. Pertanyaan berarti maksimal berapa? 5, 1 sampai 5. 1 sampai 5 ya. X1 kan ada beberapa indikator kan, X2 ada beberapa indikator kan begitu ya? Tidak sih Pak, saya buatnya masih simpel surveinya. Ya maksudnya angketnya tuh begini Bu, X1 ada berapa pertanyaan? Oh, ya X1 ada 10. X1 ada 10 item ya. Iya. 10 item. X2 10 juga kalau salah. X2 10. Maksud saya ingin apa namanya merancang yang apa namanya random itu. Berarti kan paling rendah ini 10, paling tinggi 50 kan gitu ya. Betul nggak? Karena kan 10 item. Tadi Ibu jawabnya 1 sampai 5 kan tiap item itu. Berarti paling rendah itu 5, paling tinggi 50 kan? Betul nggak? Iya, range between. Maksudnya seperti itu, Bu. 10,50 gitu. Ya biar mudah saja saya membuat datanya. Nah, misalkan gitu ya, misal seperti ini datanya. Ini hasil survei Bu Nenden gitu ya. Terhadap Pak kan boleh beda, misalkan perempuannya beda gitu. Ini kok samanya? Jumlah yang perempuan lebih banyak Pak yang mengisi. Ya, misalkan yang perempuan beda gitu ya. Yang perempuan berbeda, banyaknya ya disurvei. Kan perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki, betul nggak Pak? Betul Pak, betul. Perempuan lebih mendominasi. Perempuan itu lebih banyak dari lebih banyak Pak, betul. Data jadi statistik. Secara proporsional sampelnya juga harus berbeda Bu. Itu namanya sampling
proporsional dalam stratified sampling gitu ya, harus proporsional. Nggak bisa kita mau membuat sama gitu ya. Tapi jangan marah ya Bapak ya. Misal yang akan diuji, apakah terdapat ya, akan diuji hipotesis bagi berikut ya. Nah, terdapat perbedaan secara simultan. Nah, ini kata-kata ini Bu, simultan itu bersama-sama ya. Apa tuh variabel X1 namanya apa tadi Bu? Lupa lagi Bu Nenden. Ini pengetahuan, Pak. Oh, pengetahuan dan tek 2 Dan harapan. Harapan siapa, Bu? Harapan responden. Harapan responden, Pak. Laki-laki dan perempuan. Subjeknya apa, Bu? Di mana, Bu? Ruang lingkup populasinya? Mahasiswa, Pak. Apa? Di mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Ternyata ada. Ya. Mahasiswa. Ternyata ada tiga faktor, Pak. Ya? Nggak apa-apa deh. Sebentar, ternyata X-nya ada 3, Pak. Oh, X-nya ada 3, boleh, nggak apa-apa, Sob. X-nya ada 3, boleh juga. Ada pengetahuan. Mau ditambah bisa. Nggak apa-apa, Bu. Ada pengetahuan. X-nya 3. Ada harapan. Ya, X3. Pengetahuan, harapan, dan Pengetahuan, terus harapan. Harapan dan kenyataan. Satu lagi, yang satunya lagi, ini Pak, pelaksanaan programnya mau seperti apa gitu. Apa ya gitu ya? Pelaksanaan programnya, jadi nanti ada di harapan juga sih sebenarnya Pak. Cuman kalau pelaksanaan program mungkin ya. Apakah observasi nanti? Tidak sih Pak, nanti dari informasi itu nanti akan dibuat program. Tapi tetap 2 kelompok ya? Iya. Misalkan 10 juga atau lebih, Bu? Ini angketnya. 10 juga, Pak. 10 juga ya. Nah, trend between. Yang pertama kalau ini Bu ya, kalau Ibu nanti angketnya ini kan nanti baru angketnya 1 2 3 4 5 nanti di ini dulu ya Bu ya, ditransformasi dulu ya. Ditransformasi dulu ya. Ditransformasi dulu kan? Oh, iya. Harusnya ya. Misalnya ini setelah ditransformasi gitu ya. Hasil angket setelah ditransformasi gitu ya. Formasi. Ini di bujang engal nawaya gitu. Kan yang ingin kita bahas adalah uji perbandingannya gitu ya. Seperti ini mungkin ya. Survei, mungkin ini jadinya komparatif ya, survei komparatif kan, penelitian komparatif itu. Yang saya ketahui seperti itu Bapak Ibu. Boleh, silakan. Itu kita hanya melihat atau mengkaji 2 kelompok dalam variabel-variabel yang diukur oleh kita. Gitu. Baik. Nah, yang pertama misalkan statistika deskriptif dulu. Statistika deskriptif. Gitu ya. Statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini dari 2 kelompok Bapak Ibu.
Eh, itu biasa penyajian data, mohon maaf, penyajian data biasanya penyajian data itu ke sebelah apa namanya matrik data. Matrik data biasanya varian itu ke sebelah kanan, ke sebelah kiri gitu ya. Dalam beberapa penelitian memang disarankan jumlahnya itu sama antara laki-laki dan perempuan gitu. Jumlahnya sama. Gitu Pak Yayat gitu. Tapi kalaupun berbeda nanti SPSS tidak akan marah gitu ini kalaupun berbeda. Jadi boleh saja kalaupun misalkan berbeda banyak sampelnya itu tidak jadi masalah. Kita buat sama saja supaya lebih mudah nanti di dalam menentukan beberapa ujinya. Gitu. Tapi saya tidak akan menggunakan SPSS dalam menguji perbandingannya karena lumayan juga menghitungnya. Yang pertama statistika deskriptifnya dulu. Misalnya untuk kelompok untuk yang pertama ya rata-rata gitu ya, rata-rata. Di sini ada 3 variabel. Nah, ada 3 variabel dan ada 3 kelompok gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal menghitung min saja masing-masing variatnya pada masing-masing kelompok gitu ya. Sekali lagi menghitung rata-rata pada setiap variabel untuk tiap kelompoknya. Jadi sini average gitu ya, biasa saja seperti yang sudah dilakukan oleh kita di dalam univariat. Nah, itu. Ini rata-ratanya. Misalkan kita buat 2 desimal saja. Misalkan ya. Nah, bisa. Jadi sekarang kita punya rata-rata untuk yang laki-laki gitu ya. X bar L misalkan ya. Rata-rata bagi kelompok laki-laki. Di sini kan ada 3. X1, X2, X3. Oh, berarti di sini juga ada 3. Gitu ya. Ada 3 apa namanya? Ada 3 kolom, 3 baris, maaf. 3 baris ya. Ada 3 baris. Boleh langsung sama dengan ini. Ini X1 rata-rata variat 1, rata-rata variat 2, dan rata-rata variat 3. Itu untuk rata-rata kelompok laki-laki gitu ya. Nah, untuk kelompok perempuan sama juga mungkin saya tuliskan di sini. X bar itu X garis ya, perempuan gitu ya. X bar perempuan tinggal sama dengan ini. Kemudian sama dengan yang X2 dan sama dengan yang X3 gitu. Nah, ini namanya vektor rata-rata gitu. Ini vektor rata-rata. Disebutnya itu vektor rata-rata. Kelompok laki-laki ya. Yang ini vektor rata-rata kelompok perempuan. Rata-rata kelompok perempuan ya. Perempuan. Bisa Bapak Ibu? Nah, jadi ini kita memandangnya sekaligus gitu ya. Hanya sulit untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan vektor rata-rata ini gitu Bapak Ibu. Itu agak sulit menafsirkannya. Kalau rata-rata biasa kan ya ukuran dari rata-rata sebagai titik keseimbangan. Mungkin titik keseimbangan dari suatu matrik data. Baik. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah vektor rata-rata. Atau dalam bahasa Pak Edi-nya itu min vektor gitu ya. Min vektor. Jadi kita bicaranya bukan satu nilai, tapi satu
satu kolom atau satu baris gitu ya, satu kolom atau satu baris. Gitu. Nah ini bisa dituliskan dalam bentuk baris atau dalam bentuk kolom. Kalau penulisan ini saya bisa bentuk kolom, gitu ya, bentuk kolom. Kalau Bapak Ibu ingin menulisnya dalam bentuk baris bisa, tapi istilahnya jadi bukan X bar L, tapi transpose dari vektor rata-rata gitu. Itu di dalam perhitungan juga dilakukan. Nanti ada perkalian antara transpose dengan matrik yang lainnya gitu ya. Nah, yang kedua ada matriks varian kovarian. Varian kovarian. Kovarian gitu ya. Ini disimbolkan dengan S gitu ya. Nah, disimbolkan dengan S. Bapak Ibu sekalian, matrik kovarian ini ukurannya adalah karena matrik ya, karena matrik. Matrik itu kan disimbolkan begini. Kalau matrik itu bisa matrik A. Matrik A itu menggunakan ini ya, menggunakan kurung kurawal atau kurung siku boleh. Kurung kurawal, kurung lengkung gitu. Mengapa Pak Jarhawi tidak menggunakan kurung ini gitu? Yaitu perjanjiannya kalau dalam matematika. Ya, tidak boleh ya, tidak boleh menggunakan kurung itu. Di sini ada ukuran, ini ada misalkan 3 unsur, ke sini ada 4 unsur gitu ya, ada 4 baris, 3 kolom. Maka matriknya disebut itu berukuran 4 kali 3, artinya ordo. Ini namanya ordo matrik ya, ordo matrik. Jadi ukuran matrik itu baris kali kolom, bukan dikalikan jadi 12 ya, ini satu simbol satu kesatuan. Bukan A itu 12, bukan, ini bukan kali biasa, hanya kali sebagai simbol bahwa matrik A itu 4 baris 3 kolom, begitu ya. Nah, kemudian ini sudah ada yang mencobanya, yang ini, yang vektor rata-rata. Datanya sudah dibuat oleh Bapak Ibu? Belum? Oh, belum, ya, tidak apa-apa. Kemudian saya ingin menghitung matrik varian kovarian, ya. Sama dengan ya. Kalau Bapak Ibu ini datanya sampel atau datanya data sampel, maka simbolnya itu S gitu ya. Tapi kalau ini datanya, data ini sampel atau populasi, nggak tahu, ada data saja kata Pak Yat gitu ya. Itu disimbolkan SN gitu, SN. Jadi ada S, ada SN, itu pakai indeks gitu ya, SN. SN ini kalau data yang kita punya tidak jelas apakah data sampel atau pengambilan sampel dari suatu populasi atau hanya data saja gitu ya, data saja gitu. Nah itu menghitungnya berbeda matrik varian kovariannya. Kalau rata-rata tidak masalah, sama antara rata-rata dari yang diambil dari data sampel, rata-rata yang diambil tidak jelas ini sampel atau populasi itu. Karena rumusnya berbeda, gitu. Rumusnya sedikit berbeda yang sudah saya sampaikan di dalam PowerPoint. Nah, si S ini Bapak Ibu, si S atau SN, katakanlah S saja, karena SN itu jarang dibahas untuk kajian berikutnya. S itu ukurannya akan berbentuk matrik persegi. Matrik persegi itu matrik yang baris dan banyaknya baris dan kolomnya sama, sebanyak variat yang dianalisis oleh kita. Nah, di sini Bu Nenden variatnya ada berapa? Ada 3. Maka nanti barisnya akan berbentuk, matriknya akan berbentuk 3 kali 3 gitu. 3 kali 3.
gitu ya. Kok salah, kurang 1, maaf. Nah, 3 kali 3 gitu ya. Ini matriknya matrik 3 kali 3. Yang di sini adalah varian untuk X1 gitu ya. Yang baris 1 kolom 1. Mungkin Bapak Ibu tidak melihat dengan baik kalau ini. Nah, yang ini itu baris 1 kolom 1 gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya hitung varian saja. Ini untuk yang laki-laki ya. Yang S laki-laki ya. Nah, misalkan satunya di situ sama dengan varian biasa saja, Bapak Ibu. Variannya yang dipilih varian S. Misalkan ini datanya data sampel ya, Bu Nenin ya. Nah, masukkan saja arraynya yang X1 untuk laki-laki ya. Itu kurung. Salah. Sebentar. Array yang kedua lagi. Varian var. Varian var harusnya. Var. Nah, ini var S. Var S ya. Nah, itu var S ya. Dah, 156. Ini artinya varian dari X1 gitu ya. Varian X1. Kemudian yang kedua, jadi ini X1. Kalau saya buat ini X1, X2, X3 aja. Supaya mudah Bapak Ibu. Ini X1, X2, X3 aja. Nah, gitu. Yang kedua, yang ini yang saya beri merah saja ya. Ini yang saya beri merah atau apa? Atau orange gitu ya. Yang orange ini berarti antara X1 dengan X2 kan? Ini. Berarti menulisnya jangan varian tapi kovarian. Kovarian. Jadi di sini kovarian yang tadi saya salah itu kovarian. Kovarian. Yang mana yang S terpilihnya? Nah, kita blok untuk yang pertama itu yang variabel X1. Kemudian kalau laptop saya menggunakan penjeda titik koma, kemudian X2-nya di blok 3, diberi kurung tutup, itu kovarian. Min 28, tidak masalah. Kovarian itu mungkin bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif artinya begini, kesesuaian tinggi rendahnya antara X1 dengan X2 itu saling berkebalikan, Pak. Jadi kalau X1 tinggi, X2 malah rendah, atau X2 rendah, X1 tinggi, terbukti. Dua-dua itu rendah di X1, di X2 4 tinggi. Ini yang di X1 tinggi, malah di X2 rendah gitu. Betul ya? Saya blok. Ini 22, 16, 23 itu rendah di X. Di X2 ternyata malah tinggi di X1 gitu. Sebaliknya, yang rendah di X1 malah tinggi di X2 sehingga nanti kovariannya negatif gitu ya. Jadi kovarian itu sebenarnya berkaitan dengan keparalelan tinggi rendahnya data antar dua variabel. Nah, kemudian yang ketiga, yang baris ketiga, baris 1 kolom 3 saya beri warna merah. Nah, berarti ini adalah X1 dengan X3, X3 dengan X1. Masih kovarian juga. Berarti kalau begitu saya tulis di sini kovarian. Kovarian sama dengan yang barusan. Nah, kemudian kita blok X1, X3. Pak Jarwi kan itu kalau kebalik bagaimana? Tidak masalah. X3 dulu, kemudian X1, Bapak Ibu jangan takut gitu ya, tidak masalah. Karena kovarian X1, X3 sama dengan kovarian X3, X1 juga. Ini juga negatif gitu ya. Tapi negatifnya tidak separah dari antara X2, X1 gitu ya. Tidak banyak gitu ya, ada yang tidak paralelnya. Nah, kemudian yang ini
yang sorry. Nah, ini kan untuk X1, X2 ya. Antara X1, X2. Jadi ini barisnya baris X2, kolomnya kolom X1. Karena X1, X2 sudah dihitung, oh ini sama aja dengan yang ini gitu. Ya, sama, nggak usah dihitung. Ya. Kok nggak ada ya? Kenapa tidak ada ini angkanya? Oh, hurufnya. Hurufnya gitu ya. Kemudian yang ini, yang di bawah ini juga, yang di bawah ini. Ini kan X1, X3. Oh, ini sudah ada X3, X1. Berarti ini sama juga. Nah, gitu. Jadi tidak perlu dihitung semuanya sebenarnya. Nah, baru masuk ke yang hijau ini. Saya beri warna-warni, tapi saya bukan pendukung LGBT. Ya, supaya membedakan saja gitu ya. Ini adalah X2, X2 kan? Ini X2, X2, baris X2. Mana ini? Ini X2, X2 kan? Berarti menggunakan varian. Ya, kita hitung sama dengan varian, var S gitu. Var S antara X2 dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau var itu hanya satu kali saja cukup. Bentar, ya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya lagi X2, X3, oh itu kovarian. Dan seterusnya, begitu Bapak Ibu, itu matrik varian kovarian. Kovarian, berarti ini adalah X2, X3. Nah, Na, mengapa Na? F5, F22, oh ini kelebihan 1, kurang 1 ini ya. Nah, oh berarti kalau begitu ini juga sama gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ini. Saya beri warnanya warna apa ya? Biru. Warna biru. Ini apa? Varian, kovarian? Silakan tunjukkan. Varian. Var ya, var antara X3 dengan dirinya. Nah, ini namanya matriks varian kovarian. Matriks varian kovarian kelompok laki-laki gitu ya. Gitu. Bisa ya. Ini baru satu matrik. Makanya lumayan ribet kalau mau dihitung satu persatu pakai multivariat itu lumayan. Tapi kalau mau dengan SPSS gampang ya. Baik, siapa yang mau coba? So, datanya kan sudah ada kan? Buat aja sendiri datanya ya. Nanti saya simpan ini. Silakan, siapa yang mau mencoba? Ayo. Siapa yang mencoba? Kata Pak Agus ya Bu Wulan dong, Bu Renden kan yang Bu Renden masalahnya juga gitu. Enggak, semuanya kan harus bisa. Bu Chandra, silakan mau mencoba Bu. Buka saja laptopnya silakan, Excel-nya. Mungkin sebaiknya Bu Nenden. Katanya mau tuh. Udah bilang mau tadi Bu Nenden, Pak. Oh, ini lagi mau bilang mau, Pak. beralibinya lagi di dicoba nih handphone. Pak. Ini yang perempuan berarti apa ya? Ya, so yang perempuan Bu. Datanya berbeda tadi sama bisa beda Berbeda ya? Pak. Tidak Ya. apa-apa. So, sekarang yang S kan? S dulu Yang Bu, X. Bu. Bentar, Ya, tenang saja Bu, tenang. Tenang. Ojo ke susu. Di yang sini mana? S dulu, S sama dengan ya. So, Nah,
Ya, oh iya, ya. S perempuan, SP. S perempuan. S kurung P. Oh gitu boleh lah. S kurung P. Kurung buka, Bu. Iya, Oh, bentar. tenang jangan grogi, Bu. Kayak mah mualan naon itu sama benar. Sama dengan par. R, Par S. RS ini ya. Nah, enter 2 kali. S. Klik 2 Bentar. kali ya, kurung buka. Ini. Oh, itu jadi kurang dari. Kenapa? Lebih dari. Oh, Salah. itu salah, Pak. Bentar. Nggak apa-apa, Saya, itu kurung tutup saja. Kurung tutup. ya, Terus, ya terus. terlalu banyak. Banyak datanya ini berapa nih? Di datanya ada 56, Pak. Tapi Oh, yang laki-lakinya hanya 2, makanya apa? Ya, itu di ya, nggak titik apa-apa ya. par titik S kurung tutup L59. Enter. Udah, coba Ya, lihat. Pak. Hmm. Ini, Pak. Nah, 29. Kemudian yang sebelah kanannya Kopar. Kopar S. Sama. Kopar titik S, Bu. Kopar. Koparian, Bu. Varian. Ya, Koparian. Ya. Oke, nah baru blok X1 dan X2. Kalau punya Ibu ternyata koma ya ininya. Ya. Apa namanya pemisahnya. Misalnya koma. Terlalu banyak. Ya, terus blok ke bawah sampai F59. Kelebihan, Bu. Kelebihan. Oh, hilang. Ke atas lagi. Coba disalot lagi ke L, Bu. Pindahkan ke kiri, sudah benar. Yang Bukan, ke min 12 itu. udah, Pak? Oh ya, betul. Ya, sok X3, X1, X3. Kopar. Kovarian. Kovarian. S. X1, X3. Koma X3. X3-nya. Tapi dengan data yang terlalu beda jauh jumlah respondennya kurang bagus berarti ya, Pak? Ya? Bagaimana, Ibu? Tadi saya lihat data yang laki-lakinya hanya 5 yang mengisi. Terus yang perempuannya 51. Ya tidak apa-apa. Nggak Hmm. masalah. Nggak masalah. Nanti si SP-nya akan tetap 3 kali 3 juga, Bu. Oh, Iya, itu tuh kebanyakan 4. Cuma. iya. 3 baris. 3 baris. Nah, gitu. So, nah, yang K15 itu sama dengan, bukan, K15 dulu, simpan di K15. Bentar, Pak. Escape dulu, escape dulu, Yang Bu, karena Ibu sudah, simpan di K15 sama dengan L14, sama dengan L14. 14. Oh, Itu yang min 12. Nah, iya. sama dengan M14. Oh, saya malah baru tahu ini, Pak. M. M. M14. M14. Itu yang 41 saja langsung. Nah, terus sekarang L15 itu varian. Ada gempa lagi ya? Hah? Ya, hitung lagi par. Bentar. Ada gempa. Ada gempa, Pak. Pak. Bentar, Oh, Pak. Iya, gempa. Ada gempa, Pak. Bentar, Pak. Izin, Pak. Ya. Kita keluar dulu ya. Gempa lama. Ya Allah lah.
Kerasa ya Bapak-Bapak Ibu ya? Iya, besar, Bu. Betul. Iya Bu, kerasa. Ya, Mantap banget. Sampai kuliahnya di Jadi stop. gempanya goyang. ya. Ini saya lihat lampu gantung bergoyang tapi udah berhenti. Enggak, aku lagi duduk teh, nih goyang aja gitu. Iya pas kerasa goyang, lihat lampu tapi ini tuh. Yang Gempanya goyang lama apa? ya. Bulu. Lama-lama. Lama. Gempanya lama. Lama. Kalau Bu Aduh, Chandra maaf ya, jadi hewir. enggak memang Kerasa ini nggak sih? kerasa, Bun. Kerasa. Aman. Aman, 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 Rob. Mbak, Lanjut, aman. Rob. Aman, Lanjut. aman ya, Bapak Ibu ya. Aman. Maaf, Oke. Rob. Cianjur ternyata. Cianjur ya? lagi? Ya itu di grup kerjasama itu. Ah, Astagfirullahaladzim, subhanallah ya Allah, astagfirullah. Cianjur lagi, Pak? Lindungan. Kurang tahu Pak, cuman itu di grup kelas kerjasama dari Cianjur yang bilang kalau gempa besar Tuh. kemungkinan. mungkin sama juga seperti Saya deg-degan. Bu Nenden barusan curak-curak ke atas. ya Pak, ini ada Pak Edi yang menulis. gempa. Dilanjut, Bapak Ibu, dilanjut. Lanjut, Pak. Ya, lanjut ya. Iya. Lanjut aja, Pak. Maaf, ada iklan. Aduh, saya juga lari agak jadi dalam ini. Sukabumi Pak, Sukabumi. Oh, Sukabumi. Oh, Sukabumi, Pak. Hmm. Ya Iya, masih Sukabumi. berdekatan wilayah Ya. sana ya. Ek 2, Bu. Udah, Pak. Ya, terus yang di sebelah M-nya itu ada kovarian. Kovarian Ek 2, Ek 3. Ya Allah, gempa terus ya. Iya. Natal sih, Natal ya. Masih belum stabil tanahnya. Ya, coba lihat Bu, ke atas. Terus kelebihan 1. Nah, Udah. baik. Kemudian yang terakhir saja M16 ya, par. Par Ek 3 ya. Udah ya, Pak ya. Baik. Nah, ini matriks varian kovarian. Bisa SP-nya itu di blok Bu, biar lebih bagus itu. SP-nya di merge tiga baris itu ke bawah. Nah, itu merge ya. Kemudian di center. Pakai sama dengan Bu. Ya. Nah, ya. Baik, ini matriks varian kovarian. Yang kedua yang sering dipakai di dalam statistika multivariat spesifiknya. Lanjut Bu Nenen belum selesai. Ini tanggung. Ya. Yang ketiga, data Bu Nenen saja yang dipakai. Yang ketiga itu matriks korelasi R kapital Bu. Coba. R kapital ini ya, R kapital itu isinya korelasi antar varian dalam satu kelompok. Jadi ini berdasar sama dengan banyaknya varian juga gitu ya, P kali P gitu ya.
Jadi kalau misalkan variannya ada 3, berarti ini 3 kali 3. Jadi ini isinya R11, R12 gitu ya, R13, R21, R22 gitu ya, R23, R31, R32, dan R33 gitu ya. Nah, kalau tadi yang matriks varian kovarian itu isinya adalah S11 gitu, S12, S13 gitu, S21 dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti ini ada 3 baris, 3 kolom enggak, Bu? Coba di blok lagi. Jadi yang pertama itu R11 itu korel yang di sini, nah itu sama dengan korelasi. Korel. R-nya 2, Bu. Korel. Nah, itu. Korel, kurung buka. Ya, baru array X1 dan X1. Walaupun hasilnya 1. Oh, X1 X1 dengan X1 yang perempuan itu, Bu. Nanti yang laki-laki sama yang lain barangkali. Korel Nah, X1, itu X1 dengan X1 juga. X1 ini, Pak, ini. Ya, di blok sampai ke bawah. Oh, ini. X1 ini, bukan X1 yang data. Ini data, oke. Data di blok sampai ke bawah. Terus koma. Ya, kalau sudah koma ya. Koma. Koma, arraynya X1 juga. Sama E4, E59 juga. ini lagi. Iya, Hmm. sampai bawah. Walaupun hasilnya pasti 1 gitu ya. Hmm. Hasilnya saya pasti tahu 1 karena korelasi dengan dirinya sendiri begitu. Hmm. Ini matrik korelasi. Ya. Nah, 1 kan? Nah, Ya. kemudian ke sebelah kanan itu korel X1, X2. Kemudian korel X1, X3. Dan seterusnya sama dengan menghitung varian kovarian. Kalau tadi var, kop, par, kop. Kalau sekarang korel semuanya gitu. Nah, kalau bannya negatif, pasti korelasinya juga negatif ya. Gitu Bapak Ibu. Itu X1, X3. Yang lain juga sambil mengerjakan ya. Sambil kan? Bu Nurul sambil Ya, Pak. mengerjakan sama walaupun berbeda datanya. Minus juga ya, Pak? Ya, itu sama dengan saja. Itu sama dengan yang L22. L22 sama dengan M22. Ini baru sama seperti tadi ya, Pak? Ya, 1 juga, Pak. kalau mau langsung 1 boleh, 1 aja boleh. 1 aja nggak pasti 1 dah itu ya. Yang itu baru itu hitung lagi. Yang itu korel antara X2, X3. 1 kali lagi. Jadi 3 kali menghitung kalau ada 3 variabel. Yang lain sama ya.
M23. Oh iya. M23, Bu. Satu berarti ya, Ya, Pak. 1. Nah, itu matrik korelasi gitu ya. Silakan dirapikan. Ini matrik korelasi. Terima kasih, Bu Neden. Iya, Nah, masih di terima stop. kasih, Bapak Ibu. Kemudian misalkan Bu Nene tadi kan ingin menguji, akan menguji, datanya tetap punya saya saja, menguji 2 kelompok laki-laki dan perempuan secara simultan antara variabel pengetahuan, harapan, dan pelaksanaan. Ya, hipotesis yang diuji berarti hipotesisnya itu ini langsung saja ini sudah selesai, misalkan Bapak Ibu deskriptifnya sudah selesai, jadi saya mau ke inferensial gitu. Jadi mau ke inferensial. Nah, H0-nya saya pakai ini. H0-nya yang diuji oleh Bu Nenden adalah begini, mu1 atau mu1 itu dari varian 1 ya. Mau mu1L boleh pakai indeks kelompok, mu2L, mu3L. Nah, ini sama dengan mu1P, mu2P gitu ya, mu3P gitu. Nah, ini yang diuji oleh Ibu Mendet tadi. Yang akan dilakukan, mohon maaf, mu1P, mu2P, mu3P gitu ya. Tidak sama dengan mu1P, kok P ini L ya, maaf. 2P, mu3P ya. Nah, di dalam statistika multivariat, Bapak Ibu, tidak dikenal uji yang direction. Jadi ini selalu bertanda tidak sama dengan. Jadi tidak ada nanti uji lebih besar atau lebih kecil antara dua vektor. Karena dalam vektor tidak ada relasi lebih besar dan lebih kecil. Lebih besar yang mana? Bingung. Karena di sini ada 3 unsur. Apakah mu1, mu2, atau mu3 gitu ya. Nah, seperti itu ya. Ini yang diuji oleh Bu Neden. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita. Jadi ini yang mau diuji. Nah, saya akan buka dulu SPSS-nya gitu ya. Ini tutup. Lupa saya membuka aja padahal belum nampak. Kan harus menutup dulu layar ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Nah, X1, X2, X3-nya sama seperti yang barusan, jadi ke kolom ya. Jadi misalkan di sini saya deklarasikan X1 gitu ya. Kemudian X2, X3 gitu ya. Kemudian ini jenis kelamin atau gender gitu ya. Gender. Ya. Tadi X1 itu apa? Pengetahuannya Bu ya. Pengetahuan. X2 itu saya lupa apa tadi Bu? Kenyataan. Harapan. Ini pelaksanaan. Ya. Ini jenis kelamin ya. Nah, karena jenis kelamin itu kelompok, maka ini harus dideklarasikan. Satu, misalkan laki-laki. Kalau satunya perempuan, boleh Pak, boleh saja gitu ya. Tidak jadi masalah gitu.
Oke, nah kemudian kita deklarasikan bahwa X1 itu skalanya adalah minimal interval ya. Sudah selesai, ini sama dengan ANOVA, tapi jadi ada 3 variabel gitu. Kita mengambil datanya dari Excel. Ini yang laki-laki dulu saya ambil semuanya. Mohon maaf prosesnya mungkin Bapak Ibu tidak bisa melihatnya ya. Nah, ini yang laki-laki. Jadi ini satu kelompoknya. Ya, Bu Nenden, tapi Bu Nenden banyak tadi berapa? 59. Tidak masalah gitu ya. Toh tidak menghitung gitu. Yang kedua perempuan. Perempuan itu disimpannya di bawah. Dilanjutkan ya. Jadi bukan ke sebelah kanan, tapi ke bawah. Nah, di bawah sini ini di 2. Karena membandingannya 2 kelompok yang saling bebas. Kecuali kalau 2 kelompoknya berpasangan. Jadi datanya seperti ini Bu Nenden ya. Ini variatnya, variat yang ingin kita bandingkan. Nilai-nilai variabel yang ingin dibandingkan secara simultan. Dan ini adalah kelompoknya. Ya. Kalau 3 kelompok boleh. Prosesnya seperti sama. Hanya nanti berbeda dalam statistiknya. Ya. Nah, saya tadinya mau membuat langkah-langkah SPSS ini Bu untuk 2 kelompok dan multivariat. Mungkin saya kirimkan minggu depan saja. Malam saya ada rapat sama mahasiswa juga. Saya rapat terus. Sampai jam 10 malam untuk merencanakan pengabdian di Cililin, Pak, gitu. Di Cililin dekat Gunung Halu gitu. Kemudian sampai maghrib juga ada rapat dengan MGMP KBB itu pengabdian juga di daerah Padalarang gitu. Gitu ini mohon maaf yang selesai hanya untuk mahasiswa S2 gitu. Kalau untuk mahasiswa S2 untuk ASPSS-nya sudah selesai. Petunjuknya, langkah-langkahnya. Nanti insya Allah saya buatkan. Nah, masuknya kemana? Ke analisis. Analisis ya. Ini jangan ke kompermin, tapi ke GLM. General Linear Model. Ya. Ke multivariat. Ini ada multivariat. Klik. Nah, masukkan ini ya, variabel yang akan diujinya, dependennya sekaligus. Ya, jenis kelaminnya masukkan ke fix faktor. Kalau punya BNN ada covariat itu begini, yang mungkin nanti berpengaruh. Oh, ini dipengaruhi pengetahuan harapan pelaksanaan dengan ini ada pengaruh yang lainnya itu dalam eksperimen kan suka itu ya. Oh, nanti masukkan ke variat ya. Nah, di sini ada beberapa jenis banyak ya. Untuk yang dua kelompok itu tidak terlalu banyak yang perlu diperhatikan. Post hoc juga tidak perlu, plot juga tidak perlu mungkin ya untuk menggambarnya gitu ya. Nah, post hoc juga tidak perlu karena ada 2 kelompok. Kecuali kalau yang lebih dari 2 kelompok. Ya. Sudah oke saja gitu Bapak Ibu. Nah, ya mohon maaf stop share lagi ya. Nah, ini analisis awal tentang isi dari data kita. Jenis kelamin itu ditandai dengan 1, laki-laki, perempuan dengan 2. Jumlahnya data yang terinput dengan baik ada 18 ya. Tapi kalau Bu Nenen tadi laki-laki perempuannya beda, nah beda, tidak masalah gitu ya. Nah, kita langsung multivariatnya itu langsung kemana? Langsung ke sini, Bu. Nah, ini langsung ke sini. Ya, ini analisis multivariat.
Di SPSS itu ada 4 uji. Ada Philae, ada Wix Lambda, ada Hoteling Trace. Tadi yang saya sebutkan itu T-Hoteling itu yang ini. Bukan hoteling, hotel. Hoteling itu nama orang. T-Hoteling. T-Hoteling itu dari uji T gitu ya. Dari uji T yang asalnya T sama dengan X bar gitu. X1 bar, X2 bar itu ya. X2 bar gitu. Dikurangi -1, -2 ya. 1 -2 dibagi S akar, kalau ini sama ya, kalau apa namanya, N1 sama N2 itu ya, kalau ininya homogen, S-pool ini, S-pool ya. Nah, T-Hoteling dikembangkan dari sini, gitu, dari rumus uji perbandingan 2 kelompok student T. Nah, yang paling banyak digunakan adalah T-Hoteling ya. Kemudian ada Philae, ada Wix Lambda, ada Roy Largest Root. Jadi kalau dalam SPSS ada 4 jenis uji statistik yang bisa dipilih oleh kita. Mau yang mana? Ya terserah mau yang mana. So, terserah Bapak Ibu. Kebetulan ini signifikansinya sama. Walaupun nilai masing-masingnya berbeda. Ini nilainya. Nilai Philae-nya 0,098, nilai Wix lambdanya W, gitu ya, lambdanya 9,2, nilai T-nya 0,109 dan seterusnya. Tapi signifikansinya kebetulan sama ini. Sama dan lebih besar dari 0,05 gitu ya. Artinya apa? Secara simultan, ini kan H0 diterima ya. H0 diterima. H0 diterima. Kok susah sekali nulisnya? Diterima. Not rejected. Kalau saya baca rejected, not rejected itu kalau publikasi saja gitu ya. Dari hasil PES review, maka manuskrip Anda, itu yang deg-degan. Not rejected atau rejected. Ya nggak pada yuk. A0 diterima. Artinya apa? Artinya secara simultan, ini nggak kelihatan. Secara simultan, ya. Simultan. Saya kalau nulis tulisan tangan tuh malu sama ibu-ibu gitu ya. Jelek soalnya gitu ya. Mungkin harusnya jadi dokter gitu. Secara simultan. Tadi itu apa ya? X1, X2 saja ya. X1, X2, X3 saja ya. Tapi nanti di dalamnya disebutkan ya, Bu Nendet, variabelnya. Secara simultan, pengetahuan, harapan, dan pelaksanaan antara laki-laki dan perempuan, antara kelompok laki-laki dan perempuan, saya mudahkan ya, mudah Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan menganggap sulit, enggak juga gitu. Kan ada SPSS gitu. Yang belajar SPS-nya siapa? Silakan aja Jarrau yang belajar ya matematiknya gitu. Saya pakai SPS aja gitu. Baik. Nah, tetapi Bu Nenden dan kawan-kawan, walaupun ini multivariat, kita juga bisa melihat hasil analisis univariatnya yang di bawah. Nah, ya, ini yang univariatnya. Nah, ini analisis univariat. Ini beda-beda. Univariat. Univariat. Sama. Tapi nilai signifikansinya berbeda-beda gitu ya. Yang pengetahuan penolakan H0-nya 0,66.
yang harapan itu penolakan hak nolnya 0,791. Yang pelaksanaan itu 1,00. Sama persis gitu ya. Sampai signifikansinya itu 0, nggak ada gitu. Begitu. Ini hanya simulasi saja. Tadi kan datanya data bangkitan yang diperoleh dari Excel gitu. Jadi dari sini secara parsial, kalau mau ini ngomongnya secara parsial, satu, pengetahuan antara kelompok laki-laki dan perempuan tidak berbeda. Dua, harapan antara kelompok mahasiswa laki-laki dan perempuan tidak berbeda. Tiga, pelaksanaan antara kelompok laki-laki dan perempuan juga tidak berbeda. Begitu, Bu Nenden, untuk uji dua kelompok multivariat. Yang lainnya tidak banyak berbeda gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Kan gampang ya? Gampang atau Pak Edi? Jangan takut. Makanya saya langsung ke SPSS saja gitu ya. Kalau mau dihitung-hitung, lama gitu ya. Bisa jadi lama. Kalau secara matematik ya lumayan lama juga. Karena kita harus menggunakan banyak prosedur yang lumayan saya lihatkan ya, pengujian uji bagi dua faktor rata-rata. Mohon maaf Pak, berarti ketika hasilnya nanti menolak hak nol, berarti ada uji lanjutannya gitu ya Pak ya? Tidak ada uji lanjutan, namanya uji simultan, uji parsial. Kalau mau diuji lanjutan itu kan begini, kalau istilah uji lanjutan itu ketika uji yang pertama itu ditolak, gitu ya, maka kita lanjut ke uji mana yang berbeda antar kelompok-kelompok. Kalau yang ini istilahnya, tapi ya lanjutan juga ya. Istilahnya simultan dan parsial gitu Bu. Uji simultan dan uji parsialnya gitu ya. Oke, kalau secara matematis ya seperti ini Bapak Ibu. Yang saya sampaikan itu. Nah ini Bu, secara teori itu yang tadi, jadi yang diuji adalah vektornya gitu ya. Ini pakai uji Z, ada kalau di salah satu buku. Jadi nanti Ibu menghitungnya adalah N kali X bar min mu 0 transpose gitu, kali sigma gitu, kalau diketahui sigmanya. Kalau tidak diketahui kita menggunakan uji T-Hotelling gitu ya. Itu untuk satu kelompok, ini untuk yang dua kelompok menggunakan ini. Nah, ini ya. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan barangkali silakan. Kalau secara matematisnya kita harus menggunakan perkaliannya itu panjang, Bu. Tapi kalau senang yang panjang nggak apa-apa gitu ya. Kalau yang senang panjang boleh-boleh juga nanti. Tapi memang lumayan. Ada yang ingin mencoba silakan. Siapa yang sudah buka SPSS atau buka Excel-nya, silakan. Untuk uji dua kelompok dalam multivariat. Bertanya boleh Pak? Saya mau mencoba atau benar silakan. Atau Pak ya, silakan Pak. Ini Pak, berarti kan sebetulnya kalau multivariat apa yang ada beberapa variabel kan, lebih dari satu artinya ya. Betul, Pak. Nah, saya kadang melihat begini Pak, ada penelitian sebenarnya deskriptif gitu ya. Hanya untuk mengukur, saya pernah baca beberapa jurnal, hanya untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat tentang penggunaan prokes misalnya, masker, kemudian cuci tangan, tapi selalu menampilkan data demografinya. Jadi variabel misalnya jenis kelamin, kemudian umurnya, pekerjaannya itu gimana Pak tuh kan, kalau apakah itu termasuk multivariat? Padahal sebetulnya kan hanya untuk mengukur pengetahuan. Itu saya menemukan beberapa jurnal itu Pak, seperti itu. Gimana Pak? Halo?
Maksudnya bagaimana Pak? Gini Pak, saya pernah baca beberapa jurnal. Ya, Sebetulnya hanya deskriptif Pak untuk mengukur tingkat pengetahuan saja. ya. Hanya di dalam pengolahan datanya itu saya melihat ada data-data begitu, jenis kelamin, kemudian umur, pekerjaan, padahal hanya ingin mengukur pengetahuan tentang apa namanya protokol kesehatan seperti Ya, itu. ya, baik. Terima kasih Pak ya. Kalau analisis kan bergantung rumusan masalah yang ingin dijawabnya kan. Ya, pertama sangat bergantung pada rumusan masalah yang akan dijawabnya. Apakah rumusan masalah yang akan dijawabnya itu cukup hanya statistika deskriptif saja? Ya sudah, mungkin tidak perlu macam-macam gitu Pak. Sudah sampai di sana saja. Nah, tetapi kalau misalkan seperti Bu Nenden tadi, gitu ya, karena ingin membandingkan dua kelompok berdasarkan jenis kelamin yang diambil dari sampelnya diambil dari suatu populasi, gitu ya, maka kita ingin menaksir apakah sampelnya menunjukkan apa yang terjadi di dalam populasinya, gitu ya. Maka saya melakukan statistika inferensial karena memang pertanyaannya berkaitan dengan menginferensi suatu kelompok populasi dengan menggunakan data sampel. Tapi kalau hanya pertanyaannya misalkan ingin melihat deskripsi dari pengetahuan, harapan, pelaksanaan kelompok laki-laki dan perempuan, yaitu mah cukup sampai deskriptif saja sudah selesai gitu. Tetapi kalau ingin misalkan perbandingannya sama atau berbeda, baik secara simultan maupun secara parsial, berarti itu dilakukan dengan cara menguji seperti tadi gitu. Jadi yang faktor pertama adalah rumusan masalahnya seperti apa gitu Pak. Nah, lihat dulu di jurnal juga, lihat dulu rumusan masalahnya seperti apa gitu. Jangan langsung lihat statistika, cuman gini aja. Ya kalau cuman gini aja, misalkan cukup untuk menjawab rumusan masalah, tidak jadi soal gitu. Makanya ketika saya, Pak Janawik, tolong dong analisiskan data saya. Saya tidak akan berbicara mana datanya, bukan. Kirim datanya sama rumusan masalahnya gitu. Karena kalau misalkan saya tidak tahu rumusan masalahnya, datanya mau diapain gitu Pak, apa yang harus dijawab. Jadi ketika saya diminta tolong oleh Prof. Kamil, Prof. Siapa gitu ya, Pak tolong dong penganalisis data gitu ya. Mohon dikirimkan dengan rumusan masalahnya, bahkan saya suka meminta juga desain penelitiannya Pak ya. Apakah itu eksperimental, apakah itu survei saja gitu, atau penelitian yang lain. Jangan-jangan penelitiannya kualitatif, maka kita analisanya kuantitatif, bahaya. Jadi secara umum analisis data itu kan hanya jembatan, alat, instrumen agar peneliti memperoleh jawaban dari rumusan masalah penelitiannya. Jadi kalau rumusan penelitiannya sudah terjawab sesuai dengan analisis deskriptif, ya sudah cukup, tidak perlu lagi dilanjut ke inferensial gitu. Seperti itu Pak, kalau menurut saya. Nah yang sering salah adalah yang ini Pak, ketika datanya multivariat seperti Bu Nenden tadi gitu ya, dianalisisnya univariat, perbandingan 1-1, X1 dengan X1, X2 dengan X2, X3 dengan X3 gitu ya. Seringkali terjadi seperti itu. Kalau Bapak pengujinya Pak Ali itu bisa dimarahi itu sama Pak Ali, Pak Muhammad Ali itu. Karena beliau sangat konsen sekali itu, atau dulu almarhum Prof. Purkon itu. Sampai kami ini dikumpulkan, dimarahi itu dosen statistika semua di PPS gitu. Itu gimana disertasi salah semua, katanya sahabatnya yang salah analisis datanya katanya gitu Pak. Sampai saya pernah begini Pak, diadili Pak, diadili di komisi. Kalau dulu komisi itu harus rekomendasi komisi itu harus diklarifikasi lagi ke komisinya Pak. Kalau sekarang tidak. Jadi Bapak Ibu komisinya sudah baik hati gitu. Komisi sekarang itu hanya memberikan rekomendasi, ini perlu perbaikan, ini perlu tambahan. Sudah, tidak perlu diklarifikasi lagi ke
anggota komisi yang mereview disertasi kita. Kalau dulu zaman saya itu harus ke komisinya, harus diskusi, ini Pak jawabannya gitu. Jadi ujiannya, bimbingannya berkali-kali gitu. Sampai saya bimbingan di ITB, bimbingan dengan Unpad, karena komisinya ada yang dari luar gitu. Nah, sekarang mah hanya sifatnya rekomendasi saja. Nah, hasil dari komisi itu belum tentu bisa langsung diterima berdasarkan kumpulan dari para review. Nanti ada komisi itu melakukan sidang. Kalau perlu memanggil promotor dan mahasiswanya. Promotor dan mahasiswanya apabila tim komisi merekomendasikan sesuatu yang krusial sehingga perlu adanya klarifikasi dari mahasiswa dan promotornya. Saya kan anak kecil kok waktu itu, masih anak kecil. Di promotor, kata promotor jangan aja kesana yang kesana. Jadi saya yang datang ke tim komisi. Loh kok jadi saya ujian sidang di hadapan para komisi itu profesor semua gitu di UPI, senior lah gitu ya. Nah, untuk menjawab salah satunya adalah yang tadi Bu Nenden, mengapa menggunakan statistika ini gitu, dalam menjawab rumusan masalah atau membuktikan hipotesis yang diduga oleh kita. Jadi saya tekankan lagi, apabila variabel-variabel yang banyak diukur oleh kita pada responden itu memiliki korelasi yang tinggi antara satu dengan yang lainnya, maka multivariat itu perlu dilakukan. Tetapi kalau misalkan korelasinya tidak ada gitu, tidak masalah, kita menggunakan statistik univariat pun, gitu ya. Gitu. Jadi harus ada analisis awal dulu. Gitu. Di matematika kadang-kadang pada nggak mau juga tuh analisis multivariat tuh masa pendidikan matematika. Pakai multivariat saya bilang, kok susah. Kok susah. Padahal nggak sesusah apa yang dibayangkan. Yang susah itu menafsirkannya, Pak Dia. Yang sulit itu menafsirkannya. Kalau itu menghitungkan mudah sebenarnya. Yang sulit adalah menafsirkan apa yang diperoleh dari hasil perhitungan. Terima kasih Pak. Yang lain silakan Bapak Ibu. Izin Pak. Ya, Pak Andika silakan. Jadi kalau kasusnya dengan berbagai macam variabel, dan artian itu variabelnya banyak begitu Pak ya. Itu bisa tidak ya digunakan langsung menggunakan analisis SEM Pak, karena itu kan bisa dilakukan secara simultan dan tidak perlu transformasi data. Kalau untuk SEM itu bisa tidak Pak? Seperti ya. itu. Variatnya banyak, kemudian variabel itu penjumlahan dari variat-variatnya, maksudnya begitu Pak? Jadi kalau bisa tidak, kan misalnya variabelnya itu banyak gitu Pak ya, bisa kan langsung dilakukan analisis menggunakan SEM, kan langsung keluar gitu Pak, tidak harus transformasi data, dan variabelnya bisa langsung kelihatan antara korelasinya gitu. Sebentar saya ulang Pak. Nah, misalkan gimana Pak? Bisa diambil contoh. Misalkan ada penelitian gitu Pak ya. Nah, penelitian itu terdiri dari mungkin sekitar 8 variabel gitu Pak ya. Dan itu sangat banyak gitu ya. Nah, itu kita ingin melihat terkait dengan korelasi dari variabel tersebut gitu. Apakah itu nanti bisa langsung digunakan analisis menggunakan SEM Pak? Karena itu kan lebih mudah ya, karena kita tidak harus mengubah data ke apa. Baik, terima kasih Pak. Oke, siap. Pertama, SEM itu maksudnya CFA Pak ya. CFA, Confirmatory Factor Analysis gitu ya. Jadi ini reduksi juga. Ini sebenarnya Bapak kalau SEM itu multivariat. SEM itu adalah multivariat yang bagian dari analisis faktor analisis ya, faktor analisis. Tapi faktor analisisnya maksud CFA, confirmatory factor analysis. Kalau di SEM itu Pak begini, yang pertama, misalkan X1 itu kan memperlakukan ini kan paten
kalau disebut laten variabel, sesuatu yang tidak bisa diukur secara langsung. Nah, X1 itu diukurnya tadi oleh Bu Nenden itu ada 10 gitu kan ya, Bu Nenden. Misalkan. Nah, ini observe-nya, observe 11, observe 12, observe 13 gitu ya. Observe 14, observe 15 gitu ya. Nah, analisis itu mengukur atau menganalisis apakah ukuran observe ini memang merupakan indikator yang baik atau yang valid bagi variabel latennya. Apakah O1, O1 dan seterusnya itu merupakan pengukuran terbaik untuk X1 ini gitu Pak. Nah, itu namanya CFA. Nah, itu SEM dari confirmatory factor analysis, nanti analisisnya struktur equation model gitu Pak ya. Yang pertama, ya ini multivariat juga sebenarnya, multivariat. Ini kan namanya variabel observe gitu ya. Observe artinya variabel yang memang digunakan untuk mengukur apa yang ingin ditafsirkan atau diukur dari suatu variabel latennya. Gitu ya, pakai SEM. Ini tidak perlu kalau Bapak kalau mau pakai Smart PLS tidak perlu langsung transformasi, langsung saja dipakai. Langsung dipakai di Smart PLS untuk melihat, mengkaji indikator-indikator mana yang valid dan variabel. Itu yang pertama ya. Di analisis faktor ada juga yang kedua, ada CFA, ada FA kalau nggak salah. Saya lupa lagi namanya. FA, ya, exploratory factor analysis. Exploratory ya. Kalau tadi confirmatory, ini exploratory gitu ya. Exploratory faktor analysis. Kalau ini confirmatory gitu ya. Nah, kalau exploratory faktor analisis seperti ini Pak Andika dan kawan-kawan ya. Saya uraikan sedikit. Misalkan Pak Andika itu meneliti suatu kelompok tertentu PKBM. Misalkan ini Bu Bulan yang PKBM ya. Misalkan PKBM. Pak Andika itu ingin melihat mengkaji keseluruhan faktor yang mempengaruhi keberhasilan PKBM. Ternyata secara teori ada 100 gitu. 100 variabel. Gitu ya, 100. 100 itu sedikit Bapak Ibu. 100 variabel. Kira-kira ada 100 variabel yang diduga mempengaruhi keberhasilan siswa dalam PKBM. Ini kan namanya juga imajinasi. Bu Nenen jangan merengut dulu. Ya, pikirnya responden yang banyak, Pak. Kalau Bukan, ini variabel variabel Bu. Bisa variabel Bu. Saya pernah menganalisis sampai 1000 gitu, 1000 variabel gitu ya. 100 variabel. Bukan responden ini. Ini kan kebanyakan kalau dianalisis. Ini direduksi gitu. Karena kalau misalkan 100 variabel nanti analisisnya malah capek dan mungkin juga tidak efektif efisien gitu. Nah, ini direduksi Pak. Nah, direduksinya menggunakan istilahnya EVA, exploratory factor analysis. Nanti ini direduksi menjadi Y1, Y2, mungkin bisa jadi hanya 10 gitu. Y10. Nah, Y1, Y2, Y10 itu merupakan kombinasi linier dari variabel-variabel awal gitu. Misalkan ini ada X1 gitu ya,
X7 gitu, X7, X9 dan seterusnya gitu ya. Ini ada X8, X12 dan seterusnya. Sehingga yang 100 variabel ini masuk semuanya ke sini menjadi 10 variabel baru. Nah, setelah ini barulah Bapak Ibu memperoleh, oh ternyata PKBM itu keberhasilannya dipengaruhi oleh 10 faktor. Ah, ini baru dianalisis, kan lebih sedikit. Nah, variabel-variabel yang ada di dalam suatu variabel baru itu memiliki korelasi yang sangat tinggi antara satu dengan yang lain, sehingga bisa digabungkan, Pak. Gitu. Jadi ini korelasinya sangat kuat, sehingga ini bisa menjadi satu kesatuan. Gitu. Dianggapnya variabel baru. Misalnya apa ya? Misalkan apa ya? Kalau dalam matematika bisa saya. Tapi takutnya tidak dipahami juga gitu. Dalam materi matematika kan lebih mudah gitu ya. Misalkan, oh yang kelompok satu ini bilangan, misalkan bilangan gitu ya. Mengapa? Karena terdiri dari misalkan X7 itu mengukur tentang literasi numerik, tentang bilangan apa, bilangan apa. Oh, namanya variabel baru lah, misalkan literasi di tentang numerik ya. Ini misalkan variabel barunya itu harus ke orang yang meneliti, jangan ke orang statistika, karena melihat dari struktur variabel-variabel dalam kelompok-kelompok yang baru itu. Begitu Pak Andika. Nah, ini namanya CFA, EPA, Exploratory Factor Analysis. Kalau di SPSS menggunakan reduction, ya, pakai mereduksi dari sejumlah variabel asal yang sangat banyak menjadi beberapa variabel yang jauh lebih sedikit dengan variabel-variabel baru merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel yang lama. Ini semua harus masuk ke sini. Begitu namanya EVA. Pakai SPSS bisa langsung gitu ya. Ini bisa. Kalau yang CFA memang tidak ada di SPSS, kita harus pakai Simplis. Saya belum pernah mencoba Simplisnya karena harus di add in dulu gitu. Nah, ini multivariat juga. Kalau Bapak Ibu mau membuat pemodelan, misalkan modelnya bagaimana nih di keberhasilan PKBM itu. Nah, nanti yang 10 inilah yang masuk analisis regresinya gitu. Baru yang kita regresikan akan mengembangkan model yang mengaitkan antara 10 variabel baru dengan hasil belajar di PKBM. Memang menarik Pak, kalau mau gitu ya, sangat menarik untuk analisisnya gitu ya. Silakan begitu. Mudah-mudahan silakan itu dipelajari lebih lanjut lagi. Terima kasih Pak Andika. Ada lagi yang lain silakan. Bu Lulu, Pak Dayu, Pak Edi, Pak Dino, Bu Nurul, Bu Sandra, Bu Bulan. Maaf Pak. Silakan siapa? Pak Edi. Itu Pak Edi ada di box chat kayaknya itu Pak pertanyaannya. Oh ini 100 variabel X menjadi 10 variabel kok berubah menjadi, iya Pak, betul, berubah menjadi Y. Ini hanya nama saja, X menjadi Y gitu. Y itu adalah kombinasi dari X. Nah ini ada variabel baru, namanya baru disesuaikan dengan kelompok dari variabel-variabel ini gitu. Ini mungkin harus ke orang yang menelitinya tentunya gitu ya. Kali kalau di matematika gitu ya. Begitu. Jadi mengapa bisa dikelompokkan? Karena yang ada di dalam satu kombinasi linear, kalau saya tulisnya itu jadi begini Bapak Ibu, AX1 gitu ya, A1X1 tambah A7X7 kombinasi linear gitu ya. A9X9. Nah, kita itu mencari AA ini gitu ya. Seperti itu.
eh, kan jadi masalah. Harus yang memiliki keahlian dalam bidang yang ditelitinya. Jangan ke ahli statistika gitu ya, menamainya. Naming, ini naming. Jadi prosesnya ada dua, Pak. Prosesnya adalah berapa banyak variabel baru harus dibentuk. Ini juga tidak tiba-tiba 10 ya, Pak Edi ya. Tidak tiba-tiba 10, Pak Andika. Nanti ada scree diagram, istilahnya scree diagram. Ya, scree diagram, ada aturan tertentu. Ini yang menggunakan tadi nilai eigen lambda, lambda 1, lambda 2 gitu ya. Nilai eigen, lambda 3 dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan berapa banyak variabel baru yang dapat dibentuk dari 100 variabel lama itu. Jadi tidak tiba-tiba muncul. Saya mau 5 gitu ya. Saya mau 7, nggak bisa juga gitu ya. Jadi hasil dari data ini kita bisa melihat berapa banyak variabel baru yang bisa dibuat oleh kita. Kemudian setelah itu dilihat kombinasi linearnya. Setelah ada kombinasi linear, baru dilakukan penamaan variabel baru tersebut. Begitu langkahnya ya, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi silakan yang ingin ditanyakan. Memang permasalahan statistika multivariat banyak, dan statistika itu biasanya muncul dari bidang sosial yang lebih banyak itu. Orang statistika hanya mengikuti teman-teman dari bidang sosial untuk mencari satu solusi yang ilmiah terhadap permasalahan-permasalahan dalam bidang sosial, gitu ya. Begitu. Kami hanya memfasilitasi jembatan. Jembatan itu diinjak-injak, Pak. Asalkan Bapak Ibu bisa lancar dalam melakukan transportasi gitu. Silakan, masih ada? Kalau tidak ada, saya mau rapat. Ya Pak, silakan. Kalau tidak ada, saya mau rapat. Minggu depan kita bahas Manova sama Manova 1 jalur sama Manova 2 jalur. Misalnya begini, Manova itu, 2 jalur itu, Bu Nenden tadi kan laki-laki perempuan, ya, membandingkannya. Tapi ada faktor lain yang mungkin bisa, kategori lain yang ingin secara sekaligus diikut sertakan di samping, misalkan jenis kelamin, Bu Nenden. Apa tuh? Misalkan mahasiswa ya, misalkan prodi gitu ya, prodi misalkan, Bu Nenden ya, tadi kan mahasiswa ya, Ya, Pak, betul. prodi atau fakultas gitu ya. Saya ingin melihat juga berdasarkan fakultas dan jenis kelamin secara simultan analisisnya. Nah, itu namanya analisis 2 jalur, Manova. Bisa, insya Allah nanti ke depan kalau Bapak Ibu masih semangat melihat saya yang jelek ini gitu. Bisa Bu, itu sekaligus dalam dalam analisisnya. Jadi kita bisa meninjau perbandingan antar gender, perbandingan antar fakultas. Apakah fakultas dengan gender itu memiliki interaksi yang simultan dalam melihat perbedaan dari variabel-variabel yang diteliti oleh itu. Bisa ya. Baik, begitu Bapak Ibu, saya mohon maaf karena saya harus mengikuti rapat sebentar lagi pukul 9 menitnya, karena ada di bawah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Kalau ada pertanyaan silakan di chat saja di WA, dan silakan disimulasikan yang barusan kita sudah laksanakan. Insya Allah saya mungkin minggu depan saya kirimkan langkah-langkah dalam SPSS untuk mengolah datanya. Ya, sampai di sini. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya korupsi waktu sekitar 40 menit. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan ya, mesti ditagih kayak takut bunuh. Waalaikumsalam. 40 menit. Assalamualaikum. Prof. Aduh. Terima kasih banyak. Banyak, Prof. Zino.